Ramadan 1447 Hijriah segera tiba. Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Kategori lomba Tilawah terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka 9 hingga 16 Februari 2026 secara online melalui Linktree/PTQ RRI 2026. Kategori Tausiah, Tahfiz dan Tartil Sensorik Netra perwakilan Korwil RRI. Syarat peserta usia 17 sampai 30 tahun, khusus tartil sensorik netra hingga 35 tahun, belum pernah juara pertama PTQ RRI Nasional, memiliki identitas diri serta email atau WhatsApp aktif. Perekaman dan pengiriman video lomba 17 sampai 23 Februari 2026. Dilanjutkan penilaian online 18 hingga 24 Februari 2026. Grand Final Nasional digelar 27 Februari 2026 di RRI Jakarta. Dan puncak acara Anugerah PTQ RRI 2026 di 28 Februari 2026. Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Daftar sekarang dan jadilah generasi Qurani Indonesia. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan. Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang. Aku juga nggak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya nggak cukup buat beli rumah. Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP. FLPP? Iya, FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas. Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin. Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah. Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber di malam hari ini. Ada narasumber kita yaitu Pak Dedi Gunawan Saputra SPD MM MPD. Beliau adalah mubalik dan dosen UNM Kota Makassar. Dan topik kita di hari ini yaitu praktik baik menghidupkan Papasang Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Dia muda, sahabat budaya, dan kita memang maunya yang fresh begitu untuk bersama pendengar kita di malam hari ini. Senang sekali kita bisa ditonton di YouTube maupun Facebook kami, dan mungkin bisa di-share ya untuk yang mau tonton begitu. Dan ini sahabat budaya, hari ini kita akan mengajak beliau berbincang hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa perbincangan kita saat lagi ya Pak Dedi, kita lanjut sebentar dengan topik praktik baik menghidupkan Papasang Makassar. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. sana mapo sarabatamu
mau di tapak langit di lambai tori. Lepus painya wau hana lele cinau matawar pai gola hana pindranya wau. Pikiri hello cinau di batamu kandi apa ia utuh tak lalu ni cinau suku pak mai dia tepat rumus paateu anak rusa dio lepus painya wau anak lele cinau matawar pai gola anak pindranya wau. Timba pikiri hello cinau di batamu kandi apa ia utuh tak lalu ni cinau suku pamayu dia tepat cinu rumus paateu anak rumusa dio inaru aparisanga mapo sarawatamu mau di tapak langit di lambai tori. Lepus painya wau anak lele cinau matawar pai gola anak pindranya wau. Nusantara Malam masih bersama Anda. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih di apresiasi budaya lokal dan topik kita praktik baik menghidupkan Papasang Makassar. Dan alhamdulillah saya sudah bersama Pak Dedi di malam hari ini dan
kita ke Pak Dedi. Pak Dedi kan ini sebagai mubalik, dosen UNM Makassar. Jadi saya mau tahu dulu Pak Dedi, bagaimana kita melihat keselarasan antara butir-butir Papasan Makassar dengan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Silakan Pak Dedi. Iya, jadi berkaitan dengan Papasan ini adalah satu nasihat ya, satu nasihat leluhur gitu. Orang-orang tua kita dulu yang berisi nasihat, wejangan ya, petua-petua gitu ya. Bagaimana keselarasannya dengan aspek agama kita ya, agama Islam gitu. Ini tentu saling berkaitan, selaras gitu ya. Tidak ada yang kontradiktif ya. Malahan itu ya bernafaskan Islam gitu, bernafaskan agama ya. Nasihat-nasihat dalam Papasan itu ada kaitannya dengan aspek agama gitu. Ya karena dalam Papasan itu ada kaitannya dengan manusia yang lain ya. Dalam konteks ini adalah hablum minan nas ya. Ada pula hablum minallah ya. Hablum minallah itu kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Nah, jadi konteksnya ini orang-orang tua kita dulu ya memahami Papasan itu secara universal, secara menyeluruh begitu ya, dan juga ya disampaikan dalam bahasa daerah. Jadi ini poinnya di situ. Jadi Papasan itu sebenarnya nasihat yang menjadi pedoman kita, menjadi kompas hidup seorang Bugis Makassar ya. Tapi lebih khusus pada Papasan itu istilah Makassar gitu kan. Kalau Bugisnya Papasan gitu. Ya, tetapi substansinya sama sebenarnya. Substansinya sama. Isi di dalam Papasan itu petua-petua, nasihat ya, wasiat, ya, wejangan ya, pedoman ya. Pada konteks agama ya itu selaras gitu, karena Papasan itu manifestasi akhlak ya, bagaimana membentuk akhlak yang baik itu ya, membentuk akhlak yang baik itu ya, dan ini disampaikan dengan bahasa ya masyarakat kita, masyarakat suku Bugis Makassar dan seterusnya, dan ini ya sangat penting lah gitu. Salah satu yang saya bisa sebutkan di sini ya sebagai contoh ya jarrekilaloi ya, jarrekilaloi ya siri nusegang pacenu ya, nanu salama ya, nanu salama linonu segang akhiranu ya, jarreki itu pegang kuat, pegang erat ya, siri nu ya rasa siri ya, rasa malu, kehormatan dan seterusnya ya, segang ya tapa nu, tapa itu keyakinan yang kuat ya, tapa nu mangeri kareng Allah Taala ya, nanu salama linonu segang talasa akhiratnu ya, ya, dan engkau akan selamat gitu, selamat dunia wal akhirat, dan inilah yang kita inginkan. Jadi orang-orang Bugis Makassar itu sudah mengenal aspek religiusitas ya, dan ini sesuai selaras dengan aspek agama gitu, dan inilah yang saya sampaikan dalam konteks praktik baiknya ya, praktik baiknya di mimbar-mimbar ya, di dalam kelas-kelas mahasiswa gitu, karena untuk Gen Z sekarang ini minim sekali ya, minim sekali pesan-pesan tua ya, petua-petua itu mungkin lebih banyak mengutip ya barat gitu. Mohon maaf ya, kita tidak menafikan tokoh-tokoh barat, tetapi jangan sampai kita lupa ya bahwa ada orang-orang tua kita dulu yang mungkin di zaman waktu itu tidak mengenal teknologi, belum ada era digital, tetapi kita ya menginspirasi itu, menjadi inspirasi bagi ya Gen Z gitu ya, bahwa orang-orang tua kita itu penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan, dan kita mau value-nya gitu, nilainya ya. Mungkin bahasanya oke lah, bahasa daerah mungkin dianggap kuno sebagian orang ya, tetapi kita perlu mengkinikan kembali ya, mengadaptasi ya nilai-nilai itu ke dalam bentuk ya lebih adaptif ya, melalui digitalisasi ya, melalui dokumentasi dan seterusnya. Ya, sehingga lebih berterima di generasi muda ya, Gen Z. Ya, demikian Bu. Iya, kan dari sekian banyak pesan leluhur ini, Papasan tentunya, mana yang menurut kita itu paling krusial untuk dijadikan fondasi karakter masyarakat Makassar saat ini? Kita tahu lah masyarakat Makassar saat ini kan sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sosialisasinya. Nanti ada betul. Nanti ada undangan-undangan. Iya, kalau datang. Iya,
Kan Tidak biasa selamanya begitu. juga, iya, betul. Aduh sibuk Kak, nanti pideh itu. Nah bagaimana dengan hal ini? Kita kan tahu papasangnya kita itu adalah bersama-sama tudang sipulung, kumpul bersama dengan keluarga, orang-orang terdekat, bersosialisasi dan juga gotong royong pasti. Iya. Oke, silakan. Iya, Pak jadi Dedi. ada pondasi yang bisa kita pegang dan ini saya tetap kaitkan dengan aspek agama ya karena saya tidak lepas dengan saya seorang sebagai mubalik ya. Betul. Ya, jadi Papa Santuriolo ya iseng kenang maknasaan tu sambayang benten tangane agama ya. Ketahuilah ya bahwa ya maknasaan tu sambayang salat ya. Benten tanganai agamanya, tiangnya suatu agama. Ini kan selaras dengan dalam suatu hadis dikatakan as-salatu imaduddin ya, salat itu tiangnya agama. Artinya orang-orang tua kita dulu ini ya sudah memahami agama kita ini lalu menyampaikan dengan bahasa yang lebih mampu dipahami oleh masyarakat yang lain ya. Ini fondasi dan karakter yang perlu kita kuatkan ya, apalagi kalau kita tarik pada konteks pendidikan, aspek sikap spiritual itu harus nomor satu Pak ya. Iya, bukan hanya aspek pengetahuannya saja yang kita terlalu mendominasi gitu kan. Bagaimana sikap karakter itu? Pendidikan karakter itu harus nomor satu yang saya katakan tadi. Karena apa? Kalau tidak menjadi prioritas, maka mohon maaf kita akan melahirkan robot-robot ya, manusia seperti robot-robot. Ya mungkin dia cerdas. Iya betul, tena perasaan nah cini ki bawa nasi kamma. Ya, dia tidak melihat bahwa oh itu teman saya gitu. Itu manusia yang harus saya bantu. Ya, jadi jangan sampai kita ini hanya melahirkan robot-robot yang cerdas, manusia-manusia seperti robot yang tidak berperi kemanusiaan, tidak punya etika gitu, tidak ada moralitas. Untuk apa pengetahuan yang kita ajarkan atau pahami gitu kan? Saya sebagai dosen selalu menyampaikan kepada mahasiswa, akhlak itu nomor satu, ya, etika itu nomor satu. Aspek pengetahuan mungkin kalian tidak bisa dapatkan dari saya semuanya, tapi di era saat ini begitu banyak ya kecanggihan teknologi, sumber informasi melimpah, bahkan bisa dikatakan ini tsunami informasi sekarang ya, tsunami informasi, deras sekali informasi. Tetapi apakah kita sudah menanamkan aspek kebudayaan, etika, papasang ini sebagai kompas gitu, pedoman kita? Pedoman dalam konteks kebudayaan ya, karena papasang itu berisi nasihat orang tua kita dulu gitu kan. Ya, jadi kembali lagi pada saat kita menanamkan karakter ini, ya inilah yang saya katakan tadi, prioritas kita. Ini krusial. Ini menjadi fondasi ya masyarakat kita kalau ya mau beragama, mau berbudaya. Jadi papasang ini dua sebenarnya dimensinya. Dimensi agamanya dapat, dimensi budayanya dapat. Ya, dan ada dan alhamdulillah ini saya sudah tuliskan di jurnal ya, artikel ya, alhamdulillah sudah banyak juga yang membaca ya di jurnal yang saya buat itu ya, yang saya tulis ya. Tentang papasang dalam konteks kekinian dan generasi muda, alhamdulillah ya, mereka atau para generasi muda mengatakan ini luar biasa tulisan Bapak gitu kan, sangat mencerahkan ya dengan bahasa yang mudah dipahami gitu kan. Nah, jadi kembali lagi karakter ini penting Ibu ya, karakter penting, jangan kita lupakan ya. Kalau mengenai pengetahuan ya mungkin banyak kita cari dimanapun itu bisa, tapi menanamkan karakter itu menurut saya butuh proses ya, tidak sekali kita dengar kita bisa aplikasikan. Itu butuh pembiasaan, habits ya, pembiasaan yang harus berulang gitu kan. Apalagi ini papasang ini harus kita apa ya, tumang kasar nagananya itu nakasuk mangirum baje-baje, dia pahami dulu baik-baik, dia resapi dulu baik-baik, karena dia mau jadikan sebagai pedoman dan dia akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, oke. Nah, ada begini Pak Dedi, kalau orang-orang dulu memahami bahwa agama itu kalau dimasukkan ke dalam budaya agak sedikit bertentangan gitu Pak Dedi. Tidak mengena karena ada itu bacaan-bacaan yang toriolo yang membuat orang bilang tidak selaras dengan agama. Oke. Menurut Pak Dedi sendiri, agama saat ini kan memang dalam ritual-ritual adat pun dipakai lah. Kita tidak munafiki itu, kayak mak baca-baca biasa masuk bulan Ramadan gitu kan. Itu kan tradisi budaya. Betul. Tapi kan tetap ajaran Islam dimasukkan ke dalam itu. Ada yang tidak mau melakukan ada yang itu. Tidak melakukannya. Oke. Silakan Pak Dedi. Mungkin bisa dilihat dari konsep agama dan budaya kita. Iya.
pertama kita ini kan beragama, kita punya keinginan untuk semua baik gitu kan. Iya. Di satu sisi kita mau beragama dan berbudaya, dan kita mau seimbangkan, selaraskan. Iya. Kalau bisa nyambung, kalau bisa connect, saling berkaitan, ngapain kita harus memisahkannya? Itu satu poinnya. Ya, Kalau begitu, bisa ke agama dan budaya itu beriringan? Jawaban Iya. saya bisa. Oke. Sepanjang semuanya bagian itu ya berisi atau bernilai kebaikan. Ya, misalnya tadi membaca Iya, ya, baca doa gitu kan. Poinnya kan baca doa. Sebelum masuk Ramadan kita baca doa. Baca doa biasanya atau rata-rata kan kita doakan mohon maaf orang-orang tua kita dulu yang sudah lebih dahulu wafat dan seterusnya. Kalau kita tarik pada aspek agama bagaimana? Ya, kalau kita berdoa kepada orang tidak masalah. Ya, adapun mengenai makanan yang disidangkan, ya, adapun makanan yang hidangkan itu kan bagian dari ya kehormatan, ya. Rasa takzimnya orang yang datang yang jauh-jauh itu kan tidak mungkin juga kalau kita tidak berikan hidangan. Itu mohon maaf justru tidak beretika kalau ya jauh-jauh dia datang kok dong gitu kan. Tidak Ya, ada makanan cipur misalnya. ya. Jadi Aduh. saya kira orang Bugis Makassar itu menjaga itu ya. Menjaga itu ya rasa-rasa kebersamaan, makan rame-rame. Jadi tidak ada sesuatu yang salah menurut saya ya. Jadi kita kembali dulu pada aspek kebudayaan gimana ya, itu oke tradisi gitu kan, tradisi. Bagaimana agama? Agama nggak mengajarkan kita berdoa, dan doa itu adalah senjata orang beriman ya. Ya, jadi bagaimana aspek itu dalam kehidupan sekarang betul. Mungkin ada yang menolak, ada yang tidak menolak ya, karena sekarang ya banyak juga pemahaman-pemahaman yang kita tidak bisa nafikan. Ya, dengan adanya ya perspektif dan seterusnya. Jadi kembali lagi itu selaras gitu. Itu selaras sepanjang ada kebaikan di dalamnya, itu disandarkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya di satu sisi adapun makanan itu adalah bagian persembahan, atau ya kalau kita tidak mau ada kata persembahan, oke lah kehormatan ya. Seorang tamu yang diberikan oleh ya tuan rumah. Ya, dan itu adalah bagian dari penghargaan. Orang Bugis Makassar itu menjunjung tinggi kalau ada tamu itu, malahan mohon maaf mungkin dia mencari dulu makanan di tempat lain atau angin rengirong atau tegamma. Jadi malahan dia menjaga itu ya, karena orang jauh ini tentu dia harus jamu dengan baik, dan itu adalah bagian dari tanda-tanda orang beriman. Ya, ketika ada tamu kita harus tersenyum. Ya, jangan sampai kita datang cemberut kan. Nah, itu bagian dari tanda-tanda orang beriman sebenarnya. Dia mukanya berseri-seri gitu kan. Dia mengucapkan kata-kata yang baik didengar gitu. Apalagi dia makan. Memberi makan juga dalam agama ini cepat pahalanya sampai. Ya, karena apa? Ya karena kita makan. Ya, dan ini kita konsumsi langsung. Ya, dan orang yang mohon maaf yang sudah wafat lebih dahulu kok juga dapat pahalanya. Betul. Iya, kita mengirimkan Al-Fatihah atau doa-doa yang kita mungkin oke lah ada bahasa daerahnya mungkin dalamnya, tidak masalah. Ada doa-doa yang menggunakan bahasa daerah tidak apa-apa, karena masyarakat kita mungkin mengenal atau secara memori kolektifnya ini yang diajarkan oleh orang tua dulu gitu, bagaimana konsep berdoanya. Ya, apalagi doa ngena ya. Jadi konsep berdoanya itu tidak masalah saya kira. Redaksional saja itu ya. Sepanjang itu ditujukan kepada Allah gitu kan, dan juga untuk berdoa kepada yang sudah wafat mungkin ya. Itu adalah bagian dari cara orang Bugis Makassar dalam beragama ya, dengan sinergitas agama dan budaya ya. Oke. Baik. Itu yang memang harus kita pahami lah, konteks dari agama dan budaya. Nah, Pak Dedy kembali. Baru ini poin ketiga. Nah, Mami selesai dalam konsep siri sendiri atau siri napacela. Bagaimana seorang mubalik itu menjelaskan bahwa, atau kita lah sendiri, batasan agar nilai ini tidak disalahartikan sebagai kesombongan, melainkan sebagai harga diri yang berlandaskan integritas. Silakan Pak Dedy. Jadi kalau kita memaknai siri itu, apa sih sebenarnya siri itu? Siri itu kan dia merasa malu gitu kan. Ya, merasa malu kalau ini kan papasan juga ya. Papasan juga, bagian dari papasan, bahkan ini inti juga ya. Rasa malu itu kalau apa? Ya, mungkin kalau kita menganggap atau kita kontekskan ini jangan disalahartikan apalagi kesombongan gitu kan. Itu kan tidak boleh, jelas ya. Karena apa? Orang-orang yang sombong itu tentu dekat dengan setan sebenarnya. Jadi kalau kita mau menjaga aspek konsep siri ini supaya tidak disalahartikan, maka saya biasa jelaskan bahwa siri itu harus kita kaitkan dengan aspek keagamaan kita. Kita malu kalau tidak sholat, ya.
malu kalau kita membuli teman gitu kan, ya mengatai teman, ya menceritakan orang, menyampaikan aib-aib orang, itu tidak boleh. Jadi malu dalam konteks ini adalah malu kalau kita berbuat tidak baik gitu kan. Ya, jangan sampai disalahartikan dengan sombong. Misalnya kita mempertahankan syirik, ya, lalu kita mungkin mau maaf, ya, bahwa saya ini yang paling terbaik, tidak boleh, ya. Ya, ada tidak kan boleh begitu, toh. Iya. Pak Dedi. Bahkan anggap kayak kau itu apa todong toh. Tena kau papanu, ya, tena duetnu, ya. Sebenarnya tidak boleh. Justru mempakasiri orang, ya. Bagaimana merendahkan harkat martabatnya orang, sedangkan itu kontradiktif dengan ya seharusnya papasang, ya, bahwa kita harus menjaga sirik tak ini dan siriknya orang. Ya, yang penting tidak kita kasiri, ya. Itu yang menjadi penting gitu. Jadi aspek ini memang penting, ya, bahwa seorang mubalik itu ya perlu menjelaskan batasan-batasan nilai siri itu supaya tidak disalahartikan, ya, melainkan harga diri yang berlandaskan integritas. Ya, lambusu, nilai integritas itu adalah kejujuran, ya, bahwa kita harus jujur pada diri, jujur kepada Tuhan, ya, jujur kepada manusia yang lain. Jadi aspek integritas itu dalam konteks papasang ada 3, ya. Lambu suka meri karena Allah Ta'ala, lambu suka meri ya atinna, ya. Saya lambu suka meri kayak nani kan, ya. Jadi bagaimana hubungan kita kepada Allah, manusia dan diri kita ini saling berkaitan semua. Jangan sampai kita katakan punya nilai siri, tapi ya kita sombong dengan yang kita miliki, tidak boleh. Ya, apa sih yang kita miliki? Tidak ada kita bawa nanti kembali kepada Allah gitu kan. Kain kafan. Iya, kain kafan ji, ya. Ya, itulah pakaian kebesaran kita. Jadi untuk apa kita sombong gitu? Jadi jangan sampai disalahartikan ini bahwa kita ini orang yang menjaga harga apa sirut napace, orang bagus. Iya betul, orang bagus Makassar, ya, ada nilai sirut napace. Tapi jangan sombong, ya, kepada misalnya bangsa lain, suku lain gitu kan. Ya, sekalipun ada konteks badi gitu kan, berada di depan gitu kan, tapi tidak boleh juga disalahgunakan itu, ya. Kita kembali ke talu capa itu, ya, menjaga itu, jangan sampai disalahgunakan juga gitu loh. Dengan atas nama syirik kita bunuh orang, tidak boleh. Atas nama syirik kita lakukan game motor, itu tidak boleh, ya. Atas nama syirik kita ya mungkin mohon maaf, ya, direndahkan orang, tapi dalam konteks ini ya dia tidak menjaga hubungannya kepada orang lain, itu tidak boleh. Oke, baiklah. Nah, kalau dibilang di era disrupsi saat ini atau disrupsi informasi, nah tantangan terbesar apa Pak Dedi yang dihadapi dalam membumikan kembali papasang ini kepada generasi Z saat ini, betul. atau Gen Z atau anak zaman sekarang lah, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan kesendiriannya melihat media sosial, tidak ada sosialisasi. Ya sosialisasi pada dia main gamenya, tapi sama orang tua sebentar nanti iya. Silakan. Maka mungkin tidak mau ngomong, ya, tidak mau bicara, tidak mau cerita, tidak ada bercengkrama gitu. Silakan Pak Dedi. Memang tantangan terbesar saat ini adalah krisis identitas, krisis moral, ya, apalagi Gen Z atau generasi muda lah gitu kan. Itu karena apa? Terpapar oleh budaya luar. Ya, sedikit-sedikit dia lihat orang di luar gitu begini, dia ikut lagi gitu, ikut-ikutan. Iya, bahkan kita tidak tahu yang mana ini orang Makassar, yang mana orang Bugis. Tidak ada lagi nilai-nilai Bugis dalam dirinya. Tidak ada lagi aspek simbol mana itu orang Bugis Makassar gitu. Dalam diri Gen Z itu. Karena sudah masuk secara pemahaman, ya, terkontaminasi dengan budaya luar dan sikap-sikap budaya luar, sehingga tidak jelas ini identitas kita gitu. Kalau dikatakan orang Makassar, tahu tidak bahasa Makassar? Pun nanti neseng, ya, diragukan itu toh. Sike ya, diragukan. Kalau orang Bugis Makassar tentu dia paham. Ya, aku lihat bahasa Makassar, aku lihat bahasa Bugis sih. Ya, kalau dia tidak mampu berbahasa Makassar, berarti ada sesuatu yang rendah atau hilang atau kurang lah gitu kan di mata yang lain gitu. Jadi anak muda sekarang itu terpapar oleh budaya luar gitu kan, termasuk yang kakak katakan gadget gitu kan, gawai gitu. Gawai karena betul, ya, di satu sisi kita tidak bisa hindari gawai atau gadget, tetapi bagaimana isi gadget itu, ya, jangan sampai banyak konten-konten yang tidak ada nilai edukasinya gitu kan, terlalu banyak main gamenya. Ya, satu sisi mungkin oke lah main game, tapi maksud saya jangan sampai kita terlalu terbawa arus dengan teknologi yang begitu canggih, lalu lupa bahwa kita ini orang Bugis Makassar gitu, orang yang berbudaya,
orang yang punya nilai siri napace. Ya, mungkin pernah kita melihat atau membaca ya kasus-kasus berita-berita ya. Ada seorang anak yang membunuh orang tuanya. Ya. Ini ada apa? Ini krisis moral gitu. Ada seorang murid yang memukul gurunya. Ya, mengatai atau membuat kata-kata kasar kepada gurunya. Berarti ada salah dalam konteks proses pembelajaran kita. Ya, mungkin di satu sisi kita terlalu mendominasi pada aspek pengetahuan dan minim pada aspek sikap, dan ya tentu dalamnya papasan sangat penting untuk disampaikan baik secara langsung maupun tidak. Dan juga media kita, karena anak muda ini suka dengan gadget, media sosial, taruhlah misalnya YouTube atau TikTok ataupun Instagram, maka cara kita untuk bisa menghadapi krisis ini adalah masuki juga dunianya. Artinya apa? Kalau mereka suka Instagram, kita masukkan konten-konten papasang itu ke dalam Instagram. Dan saya sudah memulai itu. Oh iya tuh, alhamdulillah. Ya, jadi harus kita melalui itu. Ya, misalnya di TikTok kita juga masukkan itu, di YouTube kita masukkan juga, ya, dengan bahasa mereka, dengan aspek gambar, visualisasi gitu. Ya, sekalipun memang kita membutuhkan orang-orang IT juga, kita tidak bisa hindari, ya, karena mungkin bukan dari keahlian kita. Jadi memang perlu kolaborasi juga di sini, ya, Kak, ya. Harus ada kolaborasi karena generasi Z ini atau generasi muda ini sudah terpapar, ya, sudah ada gempuran teknologi, ya, dan seterusnya, budaya, ya. Identitas itu sudah melemah, ya, identitas Bugis Makassar melemah, bahkan mungkin dia tidak mau menyampaikan bahwa saya ini orang Bugis Makassar. Mungkin dia merasa malu. Iya, rasa malu ini menurut saya bahaya kita ini, tidak mau mengakui bahwa saya ini orang Bugis, saya ini orang Makassar. Ya, mungkin dia merasa malu. Ya, ada bahasa apa kita? Iya, bahasa ibunya lagi sudah tidak tren, ya. Ini nanti ya sekedar juga ya informasi, tanggal 21 ya Februari kita memperingati ya Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi harus kembali ke bahasa ibu kita. Bagaimana pertama kita mendengar itu bahasa ibu kita, ya, dengan sesuai dengan bahasa masing-masing gitu kan. Tetapi jangan sampai identitas kita sudah tidak tidak mau lagi digunakan gitu, karena dilupa mi kodong toh. Dilupa mi. Ya, misalnya Maiki Sarip Batang, ya, Angandre atau Kakdo gitu, ya, jarang mungkin kita mendengar itu, ya. Biasa kita dengar yuk makan gitu. Ya, benar juga, bagus juga, tetapi kalau menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu itu dekat sekali. Ya, sangat dekat, kental itu, ya. Nah, bagaimana cara efektif menyampaikan pesan ini kepada anak muda kita yang mungkin sudah tidak fasih berbahasa daerah, itu yang tadi kita bilang, ya. Memang betul ya, kita harus gunakan strategi juga gitu ya. Jadi isinya tetap lokal, ya, kontennya betul lokal, papasang, tapi kita packagingnya, kemasannya harus global. Ya, kalaupun ada yang mungkin orang-orang asing juga mau belajar bahasa kita, itu tadi ada huruf lontaranya, ada latinnya, ada bahasa Inggrisnya, tidak apa-apa. Jadi semua ini bisa sebenarnya selaras dengan aspek glokalisasi namanya dalam konteks global, ya, teori global. Orang itu mau kembali ke aspek budayanya, dan di satu sisi dia mau mengikuti tren teknologi secara global gitu. Jadi lontara ada tulisan lontara, ada tulisan latinnya gitu kan. Terus ada juga bahasa asingnya, tidak masalah gitu. Termasuk bahasa Indonesia, betul ada bahasa Indonesia juga gitu. Supaya kita tahu bahwa ada pesan-pesan itu yang bisa kita baca. Baik itu dalam poster, animasi, ya, meme dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Banyak cara kita sebenarnya untuk membuat generasi muda ini tertarik gitu ya, dan ini cara efektif saya kira untuk menyampaikan pesan kepada anak muda yang mungkin sudah tidak fasih dalam bahasa daerah. Ya, tapi di satu sisi gurunya juga harus mengintensifkan, dan pemerintah juga harus turut serta dalam proses pembelajaran bahasa daerah itu. Menurut saya tidak harus sekali dalam sepekan, harusnya intensif, mungkin 2-3 kali seharusnya gitu. Kan itu sudah diterapkan di sekolah ya, Pak? Sudah diterapkan. Dedi. Kalau di kampus ya juga ada? Iya, ada diterapkan. Hari apa kalau di ONM, Pak Dedi? Rabu ya, lebih banyak menggunakan bahasa daerah di Rabu, terutama di program studi pendidikan bahasa Bugis dan Makassar. Begitu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebagai seorang dosen kita sekaligus mubalik. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai papasang seperti Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inga dalam interaksi dengan mahasiswa di ruang kelas, ya. Yang pertama aspek Sipaka Tahu, ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia.
kembali lagi bahwa orang Bugis Makassar itu sudah mengenal aspek humanis. Bagaimana kita humanis kepada orang lain. Berarti orang Bugis Makassar sudah mengenal aspek itu gitu. Bagaimana cara menerapkannya? Kita tidak otoriter kepada mahasiswa juga. Kita menghargai juga pendapat mahasiswa. Jangan sampai dosen tidak mau mendengar pendapatnya mahasiswa gitu kan. Ya, jangan sampai ya seakan-akan dosen itulah yang menjadi sumber kebenaran satu-satunya. Padahal ilmu pengetahuan bisa saja ada perspektif, bisa saja ada perbedaan pendapat. Dan kalau sumber pendapat itu ada dari mahasiswa, mengapa tidak kita menerimanya kalau itu adalah suatu hal yang selaras, sesuai, dan itu bersifat universal. Yang kedua, sifat kalabiri, bagaimana kita memuliakan. Bagaimana caranya? Ya kita apresiasi anak-anak didik kita. Ini biasa terkadang guru lupa ya, memberi simbol ya atau bentuk apalah begitu. Apresiasi kepada usaha mahasiswa. Jangan sampai ya, taruhlah misalnya kalau di kampus ya, terkadang juga dosen itu selalu menghakimi mahasiswa, ya tidak mengapresiasi ya. Ya tidak semua mungkin dosen, tetapi ada beberapa. Kalau kita melihat itu ya dosen-dosen di luar ya itu kan. Jadi tidak mengapresiasi, padahal sebenarnya kita perlu apresiasi dulu. Betul ada kelemahan-kelemahan dalam tulisan mahasiswa, dalam skripsi mahasiswa, tapi dahulukanlah dulu menghargai ya. Dan ini adalah implementasi atau praktik sifat kalabiri. Dan yang terakhir adalah sifat kainga ya. Kita perlu memberikan kritik, teguran ya dengan santun. Jangan sampai kita mengatakan ini hal yang benar yang saya sampaikan, tapi caranya tidak menunjukkan kebaikan. Ya, kita perlu menyampaikan dengan cara yang santun, tabayun dalam konteks agama. Ya, kita tabayun. Kita jangan langsung menjustifikasi, memberi labeling. Ya, ada konsep label. Ini si A ini jelek, ini apa gitu kan? Itu kan terkadang konsep labeling ada pada ya dahinya mahasiswa bilang oh ini tidak mau mendengar. Mungkin bukan tidak mau mendengar, mungkin cara kita. Penyampaian kita ya. Jadi cara mengingatkan itu adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang hikmah. Ya, demikian ya, Pak Dedi. Baik, Pak Dedi, dalam mimbar-mimbar khutbah yang ada, sejauh mana penggunaan kearifan lokal Makassar efektif dalam menyentuh kesadaran terutama emosional jemaah ini, Pak Dedi? Apa yang kita lakukan? Ya, ini pengalaman dan bagian dari hidup saya sebagai seorang mubalik. Masyarakat atau Madeu itu ya, pendengar itu senang kalau saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Makassar. Senang. Apalagi daerah-daerah di kampung-kampung ya, ada di Goa dan sekitarnya ya, di daerah di pelosok-pelosok. Malahan dia tidak terlalu paham dengan penggunaan bahasa Indonesia. Terus terang ini ya. Jadi sebenarnya para dai ini juga pesan juga kepada pendengar yang berprofesi sebagai mubalik atau dai, jangan full juga bahasa Indonesia. Ya. Dan ini cara kita melestarikan bahasa daerah. Jadi kita perlu menyisipkan itu ya. Termasuk ayat itu kan bisa kita terjemahkan dalam bahasa daerah, bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Dan alhamdulillah saya juga salah satu validator terjemahan bahasa Makassar, Quran bahasa Makassar ya. Ada salah seorang profesor kami di UNM, kami sebagai validatornya dan membantu beliau juga dalam menerjemahkan Quran ke bahasa daerah. Ya, ditunggu saja nanti rilisnya di aplikasi Kemenak ya. Jadi terakhir jadi pada intinya bagaimana pesan-pesan itu ya kita sampaikan dengan bahasa daerah. Itu strategi saya dalam menyampaikan kearifan lokal ini, menyentuh aspek emosionalnya masyarakat kita. Menyentuh aspek emosional itu dengan cara yang baik gitu kan. Salah satunya kalau kita kontekskan lagi kembali kepada papasang ya. Ya, iseng kenang maknasa antuni kana ya lambusu talurupana. Malambu sukari Allah Ta'ala ya. Makarwana malambu sukari parana tahu ya. Maka taluna malambu sukari batang kalena. Ya, jadi ada konsep kejujuran itu ya, ada 3. Lambusu kepada Allah dalam artian rika rainga ya. Jujur kepada Allah artinya mengikuti perintah Allah. Dan ini sesuai dengan nafas Islam jelas ya. Karena sudah ada karaing Allah Ta'ala ini sudah disebutkan dalam diksinya. Ya. Yang kedua atau makarwana malambu sekari parana rupa tahu. Ini aspek humanisme tadi ya, bagaimana hubungan kita kepada manusia. Jangan sampai hanya sholat saja tidak mau bicara sama tetangga, salah itu. Ya, jadi lambu ini bagaimana ya kepada manusia yang lain. Dan yang ketiga, lambu sekari ke batang kalena, kita jaga diri tak. Terutama pada kesehatan mental kita. Ya, karena diri ini butuh juga ya.
ya perspektif yang baik, perspektif positif, ya berpikir yang positif. Jangan sampai kita selalu berpikir negatif sama orang, ya. Nah, saya sama kintu, ya. Jadi kita perlulah berpikir positif dan apa yang kita pikirkan terjadi itu, ya. Ada hukum tarik menarik, ya, ya, the law of attraction, ya. Apa yang kita pikirkan ada itu sebentar, cepat atau lambat muncul kekena jiki. Iya. Oke deh. Baik, Pak Dedi, berikutnya kita sambung saja. Menurut Pak, apakah perlu ada standarisasi pengajaran papasan dalam kurikulum pendidikan formal di Sulawesi Selatan, ataukah cukup melalui jalur informasi keluarga? Dan mengingat ini banyak papasang yang hanya diturunkan secara lisan, apakah langkah konkret yang harus dilakukan oleh akademisi untuk mendokumentasikannya agar tidak punah? Oke, 2 pertanyaanku. Silakan, Pak. Berkaitan dengan apakah perlu ada standarisasi pengajaran atau hanya sekadar di lingkungan keluarga saja? Saya anggap dua-duanya harus bersinergi, harus kolaborasi gitu kan. Di sekolah harus ada ya aspek literasinya di situ ya, terutama. Ya, tapi saya kembali dulu ke praktik saya, namanya praktik baik ya. Itu kalau saya memberi tugas ke mahasiswa, saya minta mereka dulu cari papasang yang relevan dengan tugas itu. Ya. Di makalahnya ada, di bagian akhir makalah itu ada ya. Jadi mereka itu masukkan papasang itu dalam makalahnya gitu. Termasuk di videonya. Kalau misalnya saya minta untuk membuat video atau konten, dia harus menyisipkan itu. Papasan turiolo yang relevan dengan atau yang berkaitan dengan konten itu atau isi itu. Nah, jadi kembali lagi di kurikulum formal ya, atau di kurikulum sekolah atau di kampus ya, tentu harus ada ya literasi yang semacam itu, papasan itu. Ya, apakah dijadikan suatu standarisasi atau kurikulum? Ya tidak masalah gitu ya. Kurikulum itu kan serangkaian materi gitu kan. Materi tentang papasan itu menurut saya perlu. Ya kalau UNM alhamdulillah ada mata kuliahnya papasang memang. Jadi apakah itu perlu? Ya saya yakin perlu ya. Di sekolah perlu juga ya muatan-muatan itu, materi tentang papasang yang secara terperinci diajarkan, dipelajari dan juga diimplementasikan dalam keluarga. Yang kedua, jalur informal dalam keluarga, betul ya, bahwa orang tua kita adalah madrasatul ula ya. Dia yang pertama menjadi role model. Karena anak-anak itu selalu melihat orang tuanya. Ya. Itu pasti. Dan anak-anak kita itu adalah ya peniru terbaik. Apa yang nalia itu anak-anak kita anjuna yang nagaukang. Ya, itu yang dia lihat, itu yang dia lakukan. Ya, jadi madrasah utama dan harus memang menerapkan itu. Dan orang tua harus menjadi pemicu ya. Ya, pemicu dalam konteks ya papasang itu ya. Dan yang terakhir mengenai langkah konkret ya. Ya perlu ada digitalisasi memang. Kita tidak bisa hindari aspek digital sekarang canggih gitu kan. Bagaimana mendokumentasikan pesan-pesan yang secara lisan. Kan dahulu itu papasang hanya lisan. Bagaimana aspek lisan kita transformasikan, kita ubah dalam bentuk tulis, lalu transformasi dari tertulis itu dalam bentuk dialog. Itu keren itu. Apakah itu mungkin ada film papasang misalnya, atau film papasan naturioloa, atau saya kira keren itu. Ya hanya memang butuh orang-orang juga yang ahli di dunia perfilman, dunia sutradara untuk mengkombinasikan itu. Jadi itu konkret ya. Ya kalau kami secara akademisi ya itu kita menganut tiga tridharma ya. Tridharma itu tiga cara menyampaikan ilmu pengetahuan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Alhamdulillah kita sudah ajarkan yang pertama, yang kedua kita teliti, alhamdulillah sudah terbit di jurnal, dan yang ketiga kita mengabdikan melalui sosialisasi, melalui praktik baik gitu kan. Mengabdikan diri kita adalah menyampaikan ya nilai-nilai papasang itu. Mungkin bahasanya kita menyesuaikan dengan bahasa yang ada gitu. Tapi substansi value-nya itu, nilainya itu tidak bisa hilang. Ya, kita tidak bisa hilangkan itu. Oke. Baik. Nah, apa pesan atau apa pasang khusus yang ingin kita sampaikan kepada para orang tua dalam pola asuh anak agar nilai kemakasaran itu tetap terjaga di rumah? Silakan Pak Dedi. Ya, kembali lagi ke papasang ya. Jadi supaya banyak ini yang kita dengar itu ya. Asama turu lalo korise rea jama-jamang. Nasabat tena mo antu ansaur kini karena ia gau asama turu. Apa artinya? Bersatu padulah, ya, bekerja samalah, berkolaborasilah, saling membantu, ya, menghadapi apa? Suatu pekerjaan.
Karena kalau kita sama-sama membantu dalam suatu pekerjaan, itu akan ringan itu. Dan akan menunjukkan kebersamaan, as-samaturu. Ya. Jadi kalau kita hanya sendiri-sendiri individu, mohon maaf, kita ini adalah makhluk sosial, ya bukan individu. Manusia itu adalah makhluk sosial, dan Bugis Makassar sudah menerapkan itu. Karena pada konteks atau pada teks-teks papasangnya sudah jelas bahwa kita diminta untuk as-samaturu, berkolaborasi. Jangan sendiri-sendiri. Ya kalau kita mau kuat, mau menang gitu, kita harus sama-sama gitu ya. Bugis Makassar ini peradabannya besar ini ya. Kalau kita mau betul-betul menjaga, saling membantu, bisa kok ya. Ya dengan peradaban-peradaban di luar ya. Ada kita punya Ilagaligo gitu kan. Itu terbesar, terpanjang gitu. Kita perlu mengembalikan nilai-nilai itu ya. Kita punya Papasan juga ya. Jangan sampai kita lupa itu. Ya, bahwa ternyata ada Papasang itu, dan itu menjadi memori kolektif kita, daya ingat kita, dan diturunkan kepada generasi muda. Ya. Oke, baik. Nah, jika kita berhasil menghidupkan kembali praktik baik Papasang secara ideal, transformasi sosial tentunya ini seperti apa yang kita bayangkan akan terjadi pada masyarakat Makassar 10 tahun ke depan. Sekaligus ditambahkan lagi di tengah maraknya krisis kesehatan mental atau mental health di kalangan anak muda saat ini, bagaimana Papasang itu bisa menjadi sistem pendukung, support system lah untuk sosial yang efektif. Silakan Pak Dedi. Iya, saya membayangkan Makassar kita atau Sulawesi Selatan lah gitu kan. Kalau menerapkan atau kalau mengimplementasikan Papasang ini ya luar biasa. Dengan modernnya kota kita, smart city dan seterusnya gitu kan. Kota yang makan enak, makan enak dan seterusnya itu. Kalau misalnya diterapkan ini Papasang, wah luar biasa. Ya, Makassar akan menjadi atau memiliki peradaban yang luar biasa, dahsyat. Ya, karena apa? Akarnya dia tidak kuat. Akarnya dia kuatkan. Karena kalau tidak kuat bahaya. Kalau akar tidak kuat itu, mohon maaf, wah cepat itu ya, rubuh itu ya. Ya, hancur itu peradaban kalau akarnya kurang kuat. Maka budaya kembali kita harus perkuat dulu akar budaya kita, jangan sampai itu tercerabut ya dari akalnya. Memang itu sekarang era disrupsi ya, era yang mendisrupsi beberapa tatanan sosial kemasyarakatan kita. Ya, dan saya membayangkan kalau misalnya itu diterapkan, itu tidak ada lagi tawuran. Tidak ada lagi perang antar kelompok. Mungkin ada di suatu daerah di Kota Makassar yang identik dengan itu. Tetapi menurut saya ya kalau ada Papasang saling mengingatkan kepada orang lain, saling menasihati, tidak ada itu yang begitu. Toh, ya korupsi juga karena ada rasa sirinya. Mengambil haknya orang lain ya, termasuk kebijakan-kebijakan kita, termasuk dengan interaksi sosial kita. Ada paceta. Kalau ada teman tak sakit, kita datangi ke don jenguk. Jangan sampai 1 minggu di rumah sakit tidak pernah kita menjenguk teman tak. Baru kita sudah selalu berbicara pace. Tidak ada itu pace kalau kita tidak itu tadi kan. Harus kita terapkan pace. Ya, bukan hanya secara lisan, tapi perlu diimplementasikan dalam perilaku. Terakhir mengenai mental health ya, kesehatan mental ini penting memang ya. Karena di satu sisi masyarakat kita itu terlalu banyak aktivitasnya, kesibukannya. Lalu lupa dengan ya bagaimana itu nilai pace itu dalam dirinya. Bagaimana aspek ya itu tadi Papasang sebagai support sistemnya gitu kan. Papasang bisa menjadi support system, dan itu adalah obatnya itu. Ketika kita berada pada ibaratnya tadi mental health ya, kesepian misalnya. Ya, kita ingat kembali ada petuah-petuah leluhur saya yang kita jaga itu, kita pegang kuat itu. Ya, mungkin ada yang merasa sendiri ya. Maka dengan adanya pace atau siri atau Papasang itu, maka ya dia akan ya betul-betul terjaga ya. Betul-betul ya dia jadikan ini sebagai support sistemnya. Ya, dan mampu mencegah depresi gitu kan, dan rasa putus asa. Karena banyak orang yang putus asa bunuh diri Healing anak-anak sekarang itu. Iya, di satu sisi ya healing tapi healingnya kembali lagi ada masalahnya. Jauh-jauh pergi healing tapi kembali lagi ada masalah aku tapi ada sesuatu dalam dirinya dia tidak obati Ya, itu juga ada aspek agama. Jadi budaya dan agama harus berkorelasi, Pak. Ya, kita kembali banyak istighfar gitu ya. Kita kembali mengingat banyak sekali mungkin bom beta. Ya, kita harus ampuni itu kesalahan-kesalahannya. Karena kalau ada rasa benci kepada orang, itulah yang membuat mental health kita
tergerus, gelisah hati kita. Jadi supaya hati kita tenang, maafkanlah dia. Iya betul. Ya, maafkanlah dia kalau ada kesalahan teman kita dan seterusnya. Ya, sekalipun mungkin setiap dari orang berbeda-beda bagaimana memaafkannya. Dan berapa durasinya, mungkin ada yang cepat memaafkan, ada yang lambat memaafkan. Tapi kembali lagi pada hakikatnya mental health itu adalah ketika ada ketenangan. Dan ketenangan di perspektif saya itu bisa di dua cara. Aspek budaya melalui pepasang dan aspek agama melalui zikir. Zikirnya bisa melalui istighfar, bisa melalui silaturahim. Ya, bagaimana kita mempererat kembali ya hubungan kita selama ini mungkin renggang itu, apalagi mau makin puasa, harus minimal hubungi telepon orang-orang terdekat tak. Ya, jangan sampai hanya secara WA aja saja terus, tidak pernah ketemu langsung gitu. Oke. Nah, closing statement, Pak Dedi, 1 menit mungkin apa yang perlu kita sampaikan di closing statement sesuai dengan topik kita hari ini. Silakan Pak Dedi. Papasa Makassar itu bukan sekadar romansa masa lalu atau dianggap suatu hal yang kuno lalu kita tidak mau pelajari, tidak mau amalkan. Tapi papasang itu adalah kompas moral, kompas etik, ya, yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita amalkan dengan baik, dan inilah yang akan membedakan manusia dengan binatang. Kalau kita tidak mampu mengimplementasikan, ya, mengaplikasikan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dipertanyakan kemanusiaan kita. Maka marilah kita kembali ya ke papasan-papasan turiolog, papasan orang-orang tua kita yang selaras dengan nilai-nilai agama, yang selaras ya dengan ya nilai-nilai kemanusiaan. Demikian, terima kasih ya, semoga kita senantiasa sukses selalu dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Dedi Gunawan Saputra, SPD MPD, Mubalik dan dosen UNM Makassar. Diapresiasi budaya lokal kita, praktik baik menghidupkan Papasang Makassar. Mudah-mudahan ada hikmahnya malam hari ini dan kita harus tuntaskan kebersamaan kita. Sampai jumpa Pak Dedi, sukses untuk aktivitasnya. Semoga Papasang ini menjadi pedoman hidup kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.